Kita mau ngebahas mengenal jenis sensor pada sepeda motor injeksi. Udah pernah tahu belum? Halo warga, kembali lagi bersama Cang Obeng. Kembali lagi bersama Cang Obeng di konten Oprak Oprek. Bahas apa, Cang? Masih berhubungan sama video-video sebelumnya nih. Kemarin kita sudah bahas indikator-indikator yang ada di speedometer ya, untuk motor sama mobil. Nah, ini masih ada hubungannya nih. Kita mau ngebahas mengenal jenis sensor pada sepeda motor injeksi. Udah pernah tahu belum? Hari gini masih bingung baca sensor injeksi? Capek deh. Tonton terus videonya. Jadi motor injeksi itu ada beberapa macam sensor. Jadi beda ya sama motor karburator yang sebelumnya udah kita bahas. Injeksi ini cukup kompleks, nggak sesimpel karburator. Jadi suplai bahan bakar, suplai pengapian, wah sedap. Itu di setting oleh komputerisasi. Nah, ini Cang Obeng sambil baca-baca ya, takut lupa soalnya udah kebanyakan pikiran. Jadi motor injeksi itu menggunakan sistem komputasi seperti ECM atau Electronic Computer Module. Nah, ini biasanya kayak ECU dan sebagainya. Itulah yang mengontrol suplai bahan bakar untuk throttle body, injeksi, dan juga pembakarannya untuk bagaimananya biar motor teman-teman yang injeksi itu maksimal. Nah, untuk itu dibutuhkan berbagai sensor yang berfungsi mengambil data pada setiap komponen yang ada nih ya. Jadi ada beberapa komponen-komponen tadi yang Obeng sebutin tuh. Kita bakal bahas apa itu TPS, throttle position sensor, apa itu MAP, manifold absolute pressure, terus juga IAT, intake air temperature. Nah, ini biasanya ada di selang intake yang ada colokannya. Mobil motor tuh biasanya udah ada tuh. Ini tuh saluran udara, suplai masuk udara ke manifold, itu juga ada sensornya. Terus juga ada CKP atau crank angle sensor. Nah, ini biasanya ada di badan mesin ya, di cranknya, di crankcase-nya. Ada juga engine oil temperature atau EOT. Lanjut ada ECT, engine coolant temperature. Nah, ini namanya juga coolant, jadi dia ngukur suhu. Untuk jelas detailnya nanti kita bahas satu-satu. Ada sensor O2 juga. Ini biasanya ada di leher knalpot ya, atau Cang Obeng biasanya nyebutnya O2 atau lambda. Jadi di leher knalpot motor-motor injeksi biasanya ada kabel tuh, ada tonjolan dikit nih, ada kabelnya, itu sensor O2 atau lambda. Lanjut ada air intake cut valve atau fast idle solenoid. Wah, ada 8, banyak nggak tuh? Kita bahas satu-satu biar teman-teman ngerti semua, biar kita belajar bareng, paham. Jadinya kalau misalkan ada trouble, motornya lagi jalan tiba-tiba ngadat-ngadat, itu teman-teman bisa menganalisa sendiri. Jadi ke bengkel tahu jadinya, Mas ini motornya begini-gini, apakah benar sistem dari injeksinya ada yang error atau apa enggak, ataupun di indikator speedonya ada check engine. Nah, itu bisa dari salah satu sensor-sensor dari yang tadi Cang Obeng sebutin itu ada malfunction atau error. Itu tinggal di-scan segala macam, beres, diketahui jadi hasilnya seperti apa. Nah, bisa dilanjut perbaikan. Jadi teman-teman makin paham lagi. Oke? Simak baik-baik. Pertama, throttle position sensor, TPS. Nah, ini biasanya dia nempel sama seperti ini gambarnya. Nih, teman-teman bisa lihat apa ya. Cang Obeng ada barangnya, tapi Cang Obeng bakal tampilin gambarnya seperti ini. Wujudnya dia biasanya nempelnya sama throttle body, satu bagian tuh. Berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve di throttle body sebagai input data mapping ke ICM. Jadi kalau kita seberapa ngegas ya, simpelnya kita ngegas motor, throttle tuh kan kebuka tuh katupnya tuh, jendelanya. Nah, itu dia yang membaca sensornya. Jadi berapa persen kebutuhan bensinnya yang bakal keluar ke mesin, suplai udaranya juga bagaimana,
dia yang ngasih sensor. Itu semakin tinggi, berarti kan semakin logikanya semakin banyak supply bensin dan udara yang dibutuhin ya gitu. Jadi jangan sampai ngebukanya dikit supply udara dan bensinnya banyak, jadinya kan nggak sinkron, jadinya motornya jadi boros, tenaganya nggak maksimal. Itu salah satu penyebab kalau si TPS atau Throttle Position Sensornya error. Tuh teman-teman. Lanjut MAP, Manifold Absolute Pressure, berfungsi mendeteksi jumlah udara yang masuk ke ruang bakar melalui perubahan tekanan pada intake manifold sebagai input dari mapping di ECM. Sensor ini bertugas untuk mengukur volume udara agar ideal ketika bercampur dengan bahan bakar di ruang bakar. Nah, nggak jauh beda sama si TPS. Ini biasanya juga ada di motor-motor injeksi. Si MAP ini tadi, jadi supply bahan bakar dan supply udaranya harus pas masuk ke ruang bakarnya. Jadi nggak kekurangan supply-nya, nggak kelebihan. Jadi ketika kita tarik gas, mungkin misalkan lagi idle, itu seberapa idle tuh kan biasanya kan di bawah 1000 RPM-nya. Nah, itu bukaannya berapa, tekanan udaranya, tekanan si bensinnya berapa. Kalau kita gas di bawah 50%, supply-nya juga harus sesuai, jadi nggak boros, tenaganya juga makin enak gitu ya. Lanjut, intake air temperature atau IAT. Nah, IAT ini adanya di selang air intake dari apa sih namanya, box filter. Kan ada selangnya tuh yang nyambung langsung ke manifold. Nah, itu bisa ada di situ dia letak si sensornya. Sensor IAT berfungsi mendeteksi suhu udara yang akan masuk ke ruang bakar. Sensor ini biasanya terletak pada jalur masuk udara sebelum ke filter udara tadi yang cakep yang sebutin ya. IAT memiliki komponen elektronik yang mempunyai sifat tahan bernama termistor yang dapat berubah-ubah karena suhu sekitar. Nah, jadi dia bisa ngedeteksi suhu juga nih. Wah, cakep yang mau nanya juga nih sama teman-teman. Pernah alamin atau enggak perubahan motor kalau lagi panas sama hujan? Lebih enak hujan, lebih enak cuaca dingin. Pernah alamin nggak? Coba jawab di komentar. Oke, lanjut ya. Nah, hasil data yang dari si IAT tadi dihasilkan oleh termistor ini kemudian akan dibaca oleh ECM tadi yang modul tadi tuh ya, modul si elektronik komputer modulnya, untuk menentukan seberapa lama debit semprotan bahan bakar yang akan ditembak ke injektor. Tuh, jadi saling sinkron dari mulai si TPS, MAP sama si IAT ini saling ngasih data, saling ngasih sinyal untuk ke si modul ECM ini berapa nih supply bahan bakar udara yang dibutuhin sama si motor pas kita lagi tarik gas gitu. Sampai sini udah ada yang ngerti? Belum ngerti juga? Tonton sampai habis, makanya kita belajar bareng-bareng. Lanjut, ada crank angle sensor CKP. Ini bentukannya nggak ada kabelnya, cuma dia nanem di crankcase gitu ya, di mesin ya. Sensor CKP berfungsi mendeteksi putaran mesin dan sudut crankshaft pada saat berada di posisi TMA atau titik mati atas, sehingga ECM dapat mengukur waktu penyemprotan bahan bakar setelah koil agar mesin dapat bekerja secara optimal. Nah, jadi TMA titik mati atas, seher berada di ujung top. TMB titik mati bawah, berarti sehernya ada di bawah blok. Jadi itu yang bakal bikin kompresi. Nah, si CKP ini dia ngedetek sudutnya biar sesuai. Jadi pembakarannya dari sensor dari TPS segala macamnya itu ngasih sinyal, si CKP ini ngasih sinyal juga untuk pengapian. Jadi suplai bahan-bahan masuk, suplai udara masuk, dibakarlah oleh pengapian untuk terjadinya induksi atau menghasilkan tenaga ya. Pokoknya itulah. Jadi menghasilkan tenaga berkompresi yang motor bisa digas jalan. Tuh. Lanjut yang kelima nih, engine oil
temperatur EOT. Sensor EOT berfungsi mendeteksi perubahan suhu yang ada di dalam mesin. Jadi ini buat sensor suhu juga ya. Umumnya sensor ini ditempatkan pada kepala silinder. Oh, adanya di head silinder di blok seher ada headnya. Dia ada macamnya kayak baut kayak model kuningan, ujungnya ada soket yang berkabel. Nah, itu fungsinya mendeteksi suhu mesin melalui media oli. Nah, suhu olinya ketahuan dari si EOT ini. Jadi kalau teman-teman motornya injeksinya di speedometer ada suhu oli, temperatur oli, dia nih yang ngedetek nih, dia yang ngasih sinyal suhu temperatur olinya udah setinggi apa, apakah udah melebihi limit ataupun baik-baik saja suhunya ya, tuh. Jika misalnya mesin mengalami panas berlebih atau overheat, sensor ini akan mendeteksi dan mengirimkan datanya ke ICM, kemudian diteruskan ke lampu indikator suhu yang ada pada parameter cluster. Itu fungsinya. Jadi si EOT ini engine oil temperature. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi mesin motor teman-teman itu yang injeksi itu sedang baik-baik saja atau enggak dari si EOT ini. Untuk suhu mesin ya, dari olinya itu temperaturnya tinggi atau rendah. Ini Cang Obeng pernah alamin. Jadi suhunya temperatur olinya suhunya tinggi karena saat itu kondisinya lagi macet dan panas banget. Kondisinya lagi macet, panas, suhunya naik nih temperaturnya. Akhirnya nggak mau ambil pusing, takutnya makin berabe. Cang Obeng minggir lah. Minggir, motornya matiin dulu. Matiin dulu, kita tinggal minum dulu, kita tinggal cek-cek handphone dulu, tapi di pinggir ya. Di pinggir jalan sambil biar nggak mengganggu pengendara lain. Tunggu 5-10 menit. Dirasa sudah adem, kita baru bisa gas jalan lagi. Itu. Ini itu berpengaruh sama mungkin ya kalau Cang Obeng coba-coba sih dari penggunaan oli juga teman-teman. Jadi SAE-nya di ini lagi tuh, diperhatiin lagi kebutuhannya mesinnya untuk harian, untuk touring ataupun di cuacanya kan beda-beda tuh. Kalau untuk di Jakarta SAE-nya bagusnya berapa itu untuk kebutuhan motor masing-masing ya. Tolong diperhatikan. Lanjut. Engine coolant temperature ICT. Ini mirip sama sensor EOT. Mirip sama sensor EOT yang tadi kita bahas tuh yang buat oli. Nah, ini sensor ECT ini menggunakan cairan pendingin sebagai media untuk mendeteksi perubahan suhu. Nah, tadi kan temperatur suhu untuk oli. Kalau ini yang si ECT ini engine oil temperature ini untuk motor-motor yang menggunakan radiator. Nah, biasanya banyak tuh ya, ada Vario, kalau Honda ya ada Vario, PCX, ADV segala macem yang udah kelasnya udah 125 sampai 50. Di Yamaha juga ada NMAX, ada apa temennya NMAX? Pokoknya Lexi, Maxi, geng-gengnya Maxi Yamaha itu udah pada pakai radiator. Nah, dia pasti ada SCT-nya untuk mengukur suhu suhu di area mesin ya. Jadi mesin didingininnya bukan pakai kipas yang berangin hawanya muter di mesin, tapi dia juga pakai tambahan media coolant. Jadi di bloknya itu ada lubang-lubang di pinggirnya di luar liner jaketnya untuk masuk air di jalur, ada jalurnya. Pendinginannya seperti itu. Jadi muter, air coolantnya muter, balik lagi. Seperti itu. Nah, kalau tandanya bagaimana kalau suhunya meningkat? Nah, itu tadi kita bisa ngecek dari si indikator dari motornya ya. Kalau ada logo kemarin itu kita bahas logonya kayak temperatur gitu, kayak logo temperatur yang ada garis-garisnya. Nah, itu kalau itu nyala ataupun kedip-kedip, berarti temperatur suhu di mesinnya itu sangat panas. Biasanya ini berbarengan nih dari ECT sama EOT nyalanya berbarengan. Karena suhu mesinnya itu udah melebihi batas rata-rata. Sebaiknya bagaimana Cang Obeng? Minggir dulu aja. Biasanya hindarin hal-hal yang seperti itu. Kita minggir dulu aja, matiin mesinnya, ademin dulu mesinnya, baru kalau udah normal dinyalain,
kita gas jalan lagi kayak gitu. Kalau dilanjutin meledak terus. Dua. Ya, meledus. Pokoknya jebol lah jadinya kan, karena kan media mesinnya itu kan dari baja dan sebagainya ya, besi sama babet segala macam. Itu tuh punya titik didih yang tinggi, tapi ada batasnya. Kalau batas yang lewatin batas, ya bisa jadi nyeket, seher, kan semuanya kan bergerak ya, jadi ngunci, jadinya jebol lah, pokoknya jadi keluar duit banyak buat ke bengkel. Tuh teman-teman wajib diperhatikan juga. Saran dari Cang Obeng, ini buat motor yang dipakai harian teman-teman ojol yang ada radiatornya ataupun injeksi, sering-sering dicek, misalkan seminggu sekali cek ininya ya, botol coolant-nya tuh, subtanknya dicek masih ada apa enggak si coolant-nya, masih ada apa enggak. Kalaupun dia kurang, ditambahin aja coolant-nya. Sama sebelum pagi-pagi biasanya Cang Obeng seminggu sekali ngecek stick oli. Jadi sebelum kita berkendara, sebelum dipanasin, cek dulu olinya di stick, batasnya tuh normal apa enggak si olinya gitu. Jadi jangan sampai berkurang dari batas normal si oli. Kalau berkurang berarti olinya berkurang di dalam mesin, ada pemuaian. Nah, seperti itu teman-teman. Sering-sering dicek. Gampang kok ngeceknya. Selanjutnya sensor O2 atau sensor lambda yang ada di leher knalpot. Nah, sensor yang satu ini mudah dilihat karena di knalpot letaknya. Fungsinya memperbaiki campuran udara dan bahan bakar selama mesin bekerja. Nah, jadi agar tetap ideal oksigen sama gas buangnya ideal gitu. Jadi dia ngirim sensor juga, ngirim sinyal juga ke ECM tadi ataupun ke ECU. Sehingga juga mempengaruhi gas buang yang dihasilkan menjadi lebih ramah lingkungan. Oh, canggih banget nih kalau motor-motor injeksi. Jadi teman-teman, kalau mau ganti-ganti knalpot dari standar, misalkan main ganti knalpot racing, perhatiin lubang si sensor O2-nya ini tetap ada gitu. Jangan di non fungsiin. Jangan, nanti error. Biasanya kalau misalkan di non fungsiin, satu, error, suplai bahan bakarnya pasti ngaco karena sinyalnya nggak terkirim dengan sempurna. Kedua, motornya pasti nggak enak, berbet ataupun nembak. Ketiga, asap dari si pembung gas buangnya tuh berdebat di mata, bau banget, bau dan pedih di mata. Tuh makanya fungsinya si sensor O2 ini ada karena dia ngirim sinyal ke ECU untuk menyeimbangkan gitu antara oksigen masuk sama gas buangnya. Itu aja teman-teman. Wah, kita udah bahas banyak banget sensor-sensor yang ada pada sepeda motor injeksi. Ini nggak jauh beda sama yang ada di mobil juga ya. Jadi nggak jauh beda cara kerjanya dan modelnya sama aja gitu untuk motor atau mobil injeksi. Kira-kira kita mau bahas apa lagi? Tulis, jangan bosan, tulis di kolom komentar. Cang Obeng, tolong dong bahas, misalkan tadi kita nyinggung oli. Perbedaan oli SAE misalkan 0W sama 20. Nah, itu rekomendasi oli untuk ojol, Cang Obeng. Bahas dong. Boleh? Tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Sampai jumpa di konten oprek-oprek berikutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe YouTube Sahabat Grab Indonesia. Dah.